Hello students, good to see you again. This time we are going to learn about noun phrase and clause. What is noun? A noun is a word that functions as the name of person, place, animals, thing, or idea. Sebuah kata benda adalah kata yang fungsinya sebagai nama, bisa nama orang, tempat, binatang, benda, atau ide. For example, James itu adalah nama orang. Pontianak itu nama tempat. Bear, nama binatang. Book, nama benda. Happiness, sebuah ide. What is noun phrase? Noun phrase is a group of words that has a noun as its head and functions as a noun in the sentence. Noun phrase atau frase benda adalah sekumpulan kata yang memiliki sebuah kata benda sebagai intinya dan berfungsi sebagai sebuah benda di dalam kalimat. Noun phrase makes the noun more specific. Jadi kita menggunakan noun phrase untuk membuat benda itu menjadi lebih spesifik. Bagaimana sih? Kita lihat contohnya. Example, car. Car adalah sebuah kata benda. Kita tidak tahu car ini atau mobil ini yang mana, karena kata car itu adalah umum. Ketika kita membuat noun phrase, the green sporty car, kita bisa tahu mobil yang mana yang dimaksud. Oh, mobil sporty berwarna hijau. Artinya bukan mobil berwarna merah atau mobil jenis yang lain. Jadi, noun phrase membuat benda itu menjadi lebih spesifik. Ada penjelasan yang membuat benda itu menjadi lebih spesifik. Once again, noun phrase is a group of words that has a noun as its head. Mari kita lihat kata inti dari frase-frase yang ada di dalam contoh. Two books. Kata intinya adalah books. A bunch of flowers. Kata benda intinya adalah flowers. An old wooden table. Headnya adalah table. The red book on the bar table. Buku berwarna merah di atas meja bar. Maka kata benda intinya adalah book, bukan table dan juga bukan bar, karena mengarah kepada buku. Buku berwarna merah di atas meja bar. A little house beside the city library. Sebuah rumah kecil di samping perpustakaan kota. Maka kata intinya adalah house. Kata benda utamanya adalah house. The Korean girl sitting on the bench. Gadis Korea yang sedang duduk di atas bangku. So the head word is girl. Kata benda utamanya adalah girl. The handsome man who teaches English. Laki-laki yang tampan yang mengajar bahasa Inggris. So the head word is man. How to form noun phrase? Bagaimana kita membentuk frase kata benda? Kita lihat contoh yang pertama. The green sporty car. The head word is car. Kata utamanya adalah car, mobil. Nah, sebelum mobil ada kata the green sporty. Posisinya sebelum head. Maka kita sebut sebagai pre-modifier. Jadi, pola yang pertama, noun phrase dibentuk dari head yang didahului oleh pre-modifier. Contoh yang kedua, a little house at the prairie. Head word-nya adalah house. Kata utamanya adalah house. House ini dijelaskan oleh modifier yang letaknya di sebelum house,
kita sebut sebagai premodifier, yaitu a little house. Tetapi setelah had masih ada modifier. Kita menyebutnya sebagai post modifier, at the prairie. So, the second pattern for noun phrase is had word didahului oleh premodifier dan diakhiri oleh post modifier. Kita lihat lebih lanjut tentang premodifier. Premodifier adalah kata-kata yang memodifikasi had word yang posisinya adalah sebelum kata benda utama. Premodifier bisa berupa determiner, quantifier, number, atau adjective. Examples now. The girl. So, girl is the had. Ada kata the sebelum kata girl. The adalah determiner. A bunch of flowers. Head word-nya adalah flowers. Ada kata a bunch of sebelum kata flowers. A bunch of adalah quantifier, menunjukkan jumlahnya seberapa. Those 5 handsome boys. 5 anak laki-laki yang tampan. Saya ulangi. 5 anak laki-laki yang tampan itu. Head word-nya adalah boys dan dimodifikasi oleh those 5 handsome. Those adalah determiner, 5 itu adalah number, dan handsome adalah adjective. Contoh yang terakhir, several intelligent young English debaters. Head word-nya adalah debaters, dan kata debaters ini dimodifikasi oleh premodifier several intelligent young English. Several adalah quantifier, intelligent adalah adjective, young adalah adjective, dan English adalah juga adjective. Dari contoh kalimat yang terakhir ini, kita bisa menyimpulkan bahwa adjective bisa digunakan dalam premodifier lebih dari 1 kali. Anda bisa melihat tabel berikut ini. Ini adalah tabel tentang urutan kata sifat sebagai premodifier dalam noun phrase. Oke. Anda lihat paling kanan, kolom paling kanan adalah noun, kata benda utamanya, dan di sebelah kiri kata benda utama adalah premodifier. Pertama adalah determiner, lalu observation, kemudian diikuti oleh physical description. Deskripsi fisik bisa size, shape, age, dan color. Itu adalah susunannya, size, shape, age, baru kemudian color. Kemudian dilanjutkan dengan origin, asalnya dari mana, material, bahannya apa, qualifier, ini adalah tujuannya apa. Mari kita lihat contohnya. An expensive antique silver mirror. Cermin dari perak yang antik, harganya mahal. Well, dear, now we come to the post modifier. Modifier yang letaknya ada di sebelah kanan atau setelah kata benda utama. Post modifier bisa berupa, yang pertama, prepositional phrase. For example, the house with green fence. Kata benda utamanya adalah house, dan setelah kata house ada kata with green fence. Diawali kata with adalah preposisi, maka ini adalah prepositional phrase. Point B, ing phrase. Ing di sini maksudnya verb ing. Contohnya, the old man sitting on the bench. Laki-laki tua yang sedang duduk di atas bangku. Man is the head word,
dan diikuti oleh kata atau frase sitting on the bench. Sitting itu adalah verb ing. So, sitting on the bench is ing phrase. C. Relative clause. The Indonesian singer who won the contest. Who won the contest itu memodifikasi singer dan diawali dengan kata who. Okay. Ini adalah relative clause. Point D. To infinitive. Misalnya, a cup of coffee to enjoy. The head word is coffee, dan kata coffee ini diikuti oleh to, kemudian verb 1, to enjoy. So we call it to infinitive. Well, class, there can be more than one post modifier in a noun phrase. Bisa lebih dari satu post modifier di dalam sebuah frase kata benda. Contohnya, the man with blue cap talking to the waiter at the corner. Laki-laki dengan topi biru yang sedang berbicara dengan waiter di sudut. Headword-nya adalah man, dan di sana ada 3 post modifier. With blue cap. Oke, yang pertama adalah prepositional phrase. Yang kedua, talking to the waiter adalah ing phrase. Dan yang ketiga adalah at the corner, prepositional phrase. Okay, so once again, dalam satu frase benda bisa lebih dari satu post modifier. Now we come to clause. What is clause? Clause is a group of words that have a subject and a predicate. Okay, sama seperti phrase, noun phrase, clause juga kumpulan kata-kata. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam frase kata benda tidak ada predikat atau kata kerja. Sementara di dalam clause ada satu subjek dan satu predikat. So, for example, she took my challenge. Subjeknya adalah she, dan took adalah predikatnya. Kirana was happy. Kirana adalah subjek, dan was happy adalah predicate. You are invited to attend the seminar. You adalah subjeknya, dan are invited adalah predicate. Ron will build his business soon. Subjeknya adalah Ron, dan predikatnya adalah will build. So, once again, clause adalah kumpulan kata-kata yang memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. There are 2 kinds of clause. Ada 2 jenis clause, yaitu dependent clause and independent clause. Dependent clause adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Clause that cannot stand alone. It is a supporting part of a sentence. Klausa ini dia mendukung bagian lain dari kalimat. Misalnya, Sania was finishing her paper when she heard the news. Yang saya garis bawahi, when she heard the news adalah dependent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Klausa ini adalah anak kalimat dari klausa Sania was finishing her paper. Jenis yang kedua adalah independent clause. Independent clause is clause that can stand alone as a sentence. Klausa jenis ini dia bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Dia memiliki arti yang utuh. For example, I had lunch at a seafood restaurant last night. Saya makan siang di sebuah restoran seafood tadi malam.
satu subjek yaitu I dan satu predikat yaitu had. Demikian penjelasan dari Ibu. That's the explanation from me. I hope you have better and deeper understanding on what is noun phrase and what is clause. Thank you.